Acara selanjutnya adalah penyampaian riwayat kolaborasi almarhum Profesor Chia Mai-on dan pengenalan Himputika Indonesia yang akan dilakukan oleh Profesor Dr. Agustinus Agung Nugroho dan Dr. Rahmat Hidayat. Kepada Pak Agung dan Pak Rahmat disilakan. Baik, terima kasih moderator MC ya. Para hadirin sekalian, selamat sore. Saya Agung Nugroho yang saat ini memimpin kelompok Fisika Magnetik dan Fotonik di FMIPA ITB. Terima kasih pada Pak Rahmat dan tim Himpunan Optika yang memberikan kesempatan pada saya untuk menampilkan rintisan kolaborasi dari Pak Chia. Dalam waktu yang singkat ini, saya akan menceritakan secara ringkas asal-usul kelompok riset kami, yang merupakan kelompok penerus dari rintisan kelompok penelitian yang dipimpin oleh Pak Chia. Seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Chia lulus dari Northwestern dalam bidang fisika teori. Dan setelah kembali ke Indonesia di Fisika ITB, Pak Chia masih meneruskan bidang fisika teori ini. Ya, sampai kira-kira mendekati tahun 80-an atau era 80-an. Nah, di era berikutnya, 80-an, ini Pak Chia mengembangkan bidang fisika material. Jadi fisika ITB waktu itu ada fisika material yang lain, itu kelompoknya Pak Barmawi yang mengarah ke semikonduktor dan device. Nah, Pak Chia itu pada waktu itu merintis awal di bidang NMR dan ISR, jadi magnetic resonance. Ini karena ada fasilitasnya, waktu itu ada alat NMR dan ISR di ITB. Jadi bidang berikutnya itu terkait dengan ini juga, Pak Chia masuk ke bidang polimer konduktif. Jadi ketika bidang ini Pak Chia dibantu oleh Pak Rustam yang ketika itu menjadi mahasiswa S3-nya. Dan pada tahun 90-an ini Pak Chia mengembangkan bidang material ini, itu menjadi material polimer konduktif dan superkonduktor. Nah, polimer konduktif ini sebenarnya waktu itu juga membuat Pak Chia bisa bergabung dengan kelompok-kelompok polimer lainnya di ITB maupun di institusi yang lain yang terkait dengan kerjasama JICA dan LIPI. Nah, dalam kerjasama ini Pak Chia itu bisa memperoleh beberapa peralatan riset dari bantuan JICA. Nah, berikutnya saya akan memaparkan bagian dari yang terkait dengan bidang superkonduktor dan magnetik. Jadi mungkin nanti berikutnya mungkin Pak Rahmat akan meneruskan ke bidang yang optik ya. Jadi awalnya bidang riset ini tadi diawali dengan kesadaran waktu itu Pak Chia bahwa kolaborasi riset itu penting karena di Indonesia ini kita fasilitas riset itu sangat minim. Dan ketika pada tahun 95 Fisika ITB itu kedatangan tamu dari Universitas Amsterdam. Nah, ini salah satu rombongannya itu adalah Profesor Jaap Franse. Nah, mengingat akan kesempatan bisa melakukan kolaborasi, nah ini Pak Chia kasak kusuk ya, lalu mencari dana. Nah, itu akhirnya dapat dana dari Basic Science Dikti tahun 95 juga untuk mendatangkan seorang expert dari Van der Waals Zeeman Institute, itu dari Universitas Amsterdam. Nah, ini untuk diundang datang ke ITB.
Nah, mereka berdiskusi bagaimana bisa melanjutkan secara real kolaborasi ini. Nah, undangan itu menghasilkan proposal riset ya yang dari ITB itu timnya itu Pak Cia sendiri. Nah, di samping itu juga menggandeng Pak Barmawi yang mengarah ke device dan Pak Waluyo yang mengarah ke struktur kristal. Nah, di Amsterdam itu bidangnya Pak Menowski, nah, itu dalam Institut van der Waals Zeeman. Nah, berikutnya ini tahun 96, jadi proposal selesai, disubmit. Nah, 97 itu proposalnya diterima. Lalu dibentuk tim, ya, tim promotor. Nah, ini promotor ini terkait dengan program S3. Nah, di sini ada program S3 dari Universitas Amsterdam, yaitu promotornya Profesor Ya Franse dan Pak Alois Menowski. Nah, yang dari ITB itu promotornya Pak Cia dan Pak Alois juga. Nah, di sini terlibat dalam kolaborasi itu saya yang waktu itu juga sudah di Amsterdam dalam rintisan kolaborasi ini tahun 96. Jadi saya akan langsung saya masuk ke program S3 waktu itu tahun 97. Nah, di Bandung, di ITB, nah, itu Pak Darminto diajak Pak Cia untuk bergabung di kelompok Pak Cia untuk masuk ke program S3. Nah, melihat bahwa kolaborasi ini agak positif, ya, lalu Pak Menowski ini menginisiasi untuk melanjutkan kolaborasi ini. Nah, kolaborasi ini berlanjut, di sini penerusnya itu ada Bu Inge. Jadi sebelum mungkin 2000 itu Bu Inge sudah ke Belanda waktu itu, lalu menjajaki juga untuk bisa masuk ke program S3 di Amsterdam. Di Bandung waktu itu ini Pak Markus Diantoro itu sebagai penerusnya. Nah, sebenarnya dalam kerangka program kolaborasi ini mirip seperti di optik, Pak Cia itu juga menggalang pertemuan ilmiah, jadi workshop dan pertemuan ilmiah. Jadi workshop untuk menyeleksi studi, pertemuan ilmiah untuk diseminasi hasil-hasil pertemuan, hasil-hasil mungkin capaian riset yang terkini misalnya. Nah, itu juga ditiru dalam program kerjasama ini. Nah, itu tapi tidak terlalu bisa berlanjut, ya, karena waktu itu memang tidak ada sumber dayanya di ITB. Ya, saya dan Pak Darminto waktu itu meneruskan postdoc, ya, dan Bu Inge masih di Amsterdam. Jadi Pak Cia nggak ada yang bantu. Tapi di sisi lain sebenarnya bidang superkonduktor di sekitar tahun-tahun berikutnya ini tidak terlalu populer lagi. Nah, berikutnya saya akan ceritakan ketika saya postdoc, saya postdoc di Groningen. Jadi saya bersama Pak Tom Palstra di Material Science Center. Nah, ini saya postdoc dari 2002 sampai 2004. Tapi ini tidak sepanjang tahun saya di sana, jadi satu saat saya kembali ke Bandung. Nah, ketika saya ada di Bandung, Pak Cia itu menanyai saya apakah mungkin ada kandidat dari Indonesia untuk bisa meneruskan program S3 di Groningen. Nah, waktu itu Pak Cia menyodorkan kandidatnya itu adalah Pak Nandang Mufti. Tapi karena kita tidak tahu tentang Pak Nandang ini, akhirnya saya, Tom, dan Pak Cia mencoba untuk merumuskan bagaimana kita bisa mengevaluasi Pak Nandang. Akhirnya Pak Nandang diundang ke Groningen dan mencoba untuk menunjukkan kebolehannya dalam riset. Dan ternyata Pak Nandang itu berhasil. Nah, akhirnya Pak Nandang bisa diterima untuk program S3. Nah, bersamaan itu juga Pak Tom minta saya sebagai co-promotor dari Pak Nandang, jadi menampingi Pak Nandang selama di Groningen dalam program S3-nya. Nah, kebetulan juga saya mendapatkan program postdoc yang lain, tapi postdoc ini sangat istimewa karena postdoc ini dilakukannya di Indonesia, didanai oleh KNAW Belanda. Nah, ini juga atas rintisan dari Pak Cia. Jadi Pak Cia dan Pak Tom itu sebagai supervisi
supervisor, dan saya adalah sebagai postdoc-nya. Nah, di akhir dari program ini, Pak Tom itu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Nandang selama 1 bulan dan program yang dihasilkan itu positif. Jadi Pak Tom itu ingin mengangkat ini secara institusional. Nah, waktu itu Material Research Center ini sudah berganti nama menjadi Zernike Institute for Advanced Material dan mengembangkan kerjasama dengan FMIPA ITB. Nah, FMIPA di sini adalah bidang fisika dan kimia karena material research. Nah, di dalam program ini mahasiswa S2 itu boleh pergi ke Groningen selama 6 bulan. Lalu di sana dievaluasi apakah bisa meneruskan program S3 atau tidak. Nah, jadi program ini sangat positif ya sejak tahun 2006 dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Di awal itu Pak Chia sebagai koordinator research, koordinator program itu bersama Pak Paul van Loosdrecht. Nah, berikutnya ini diteruskan oleh Bu Kaca dan saya. Nah, pada tahun 2016 kita memperingati 10 tahun legasi dari program ini. Jadi dilihat dari hasil kolaborasi ini cukup banyak doktor dan calon doktor yang ada di sini. Jadi ini adalah hasil atau buah dari kolaborasi yang institusional. Jadi secara singkat kita melihat bahwa kelompok keahlian kami ini mulai dari linisan Pak Chia, fisika teori, lalu fisika material, ya material polimer konduktif, lalu ini sebenarnya ada nama fisika material organik terkonjugasi dan superkonduktor yang disingkat FISMOD. Nah, jadi ada plesetan juga waktu itu. Modnya itu adalah Meoncia. Jadi, tapi ini dulu yang kasih nama Pak Darminto ini, seingat saya. Jadi FISMOD. Dan sekarang sampai saat ini menjadi fisika magnetik dan fotonik. Jadi sepanjang perjalanan waktu, Pak Chia sudah digantikan oleh Pak Herman, lalu Pak Alex, lalu saya. Nah, yang terakhir itu sebenarnya Pak Rahmat, tapi Pak Rahmat mendapatkan jabatan baru sebagai Kaprodi, akhirnya kembali lagi ke saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk gambaran bagaimana kita bisa merintis, mengembangkan kolaborasi. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan yang bagian fotonik sebentar. Jadi yang bidang fotonik itu bermula itu dari sebenarnya kerjasama antara fisika, ya di sini Pak Chia, dengan matematik. Ya. Jadi ini dimulai dari program KNAW EPAM gitu. Jadi sebenarnya topiknya tentang matematik, tapi matematiknya diterapkan untuk sistem optik gitu ya. Nah, di sini ada beberapa profesor dari Twente University yang menjadi rekan kolaborasi dari Pak Chia, yaitu Brenny van Grossen dan Hugo Hoekstra. Nah, kemudian dari proyek kerjasama tersebut kemudian berkembang menjadi program RUT dan RUTI. Ya, I-nya itu adalah internasional. Nah, di sana berkembang ke arah yang tadinya dari non-linear optics yang dianalisis secara matematis menjadi ke topik light emitting conjugated polymers. Nah, di sini ada eksperimennya juga. Nah, di sana berkolaborasi dengan Profesor Alfred Driessen dari Twente University juga, dan juga dengan Profesor Christoph Bubeck. Nah, dari kerjasama ini ada beberapa kunjungan riset, misalnya Pak Alex Iskandar ke Twente University, kemudian juga Pak Hussein Alastas dari IPB, kemudian termasuk dari kerjasama itu ada yang berlanjut,
ke apa namanya, pengiriman mahasiswa untuk program S3. Jadi seperti Bu Paula Rudati yang menjadi ketua panitia webinar ini sekarang ini, itu melanjutkan S3-nya ke tempat Profesor Christoph Bubeck. Demikian Bu Fitrawati dan Bu Mardiati itu mengikuti jejak yang sama. Jadi dari hasil kerjasama riset itu beberapa mahasiswa itu bisa melanjutkan ke program S3 di Eropa. Ya. Nah itu terus berlangsung dan itu berbarengan dengan awal kegiatan International Symposium in Modern Optics Application. Jadi kita sebutnya singkatnya itu ISMOA. Jadi sampai sekarang ISMOA sudah berjalan 12 kali. Nah, mungkin nanti paparan ISMOA akan disampaikan sebentar oleh Bu Wulan. Kemudian di sisi lain, Aceh juga bersama-sama almarhum Pak Barmawi itu mengembangkan jurusan optoelektronik gitu ya. Nah, jurusan elektronik di UI. Nah, di sana ada suatu kegiatan riset, RUT dan RUTI. Kemudian juga sumber-sumber dana seperti dari Belarus Academy of Science, dari AS ICTP, kemudian dari Fukui University sendiri. Di sana bekerja sama dengan Profesor Kichiro Kagawa ya, dari Fukui University. Dan di sana ada ya sekarang telah menghasilkan doktor dan sangat aktif dalam penelitian. Itu misalnya Pak Hendrik Kurniawan dari Research Center dan Rinda Hedwig dari BINUS. Mungkin demikian.